Setelah para penyihir itu dikalahkan oleh Nabi Musa dan mereka mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Fir'aun pun mengancam mereka dengan cara membunuh dan memotong kaki-kaki mereka. Akan tetapi, para penyihir tidak takut dengan ancaman Fir'aun sama sekali. Bahkan mereka pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun terhadapnya. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kata-kata para penyihir itu, Fir'aun pun semakin marah. Dan orang-orang sesat dari kaumnya juga mendorong Fir'aun untuk menghukum Musa dan Harun. Ketika itulah Fir'aun mengeluarkan ketetapannya, yaitu membunuh anak-anak orang yang beriman dari kalangan Bani Israel dan membiarkan wanita. Dengan adanya keputusan ini, maka Fir'aun berhasil membuat takut kaum Bani Israel dan mereka yang ada penyakit dalam hatinya. Mereka tidak beriman kepada Musa karena takut ada ancaman. Bahkan orang-orang beriman saja sampai tidak masuk ke dalam Islam secara sempurna karena takut terhadap ancaman dari Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat kaumnya merasakan ketakutan yang sangat dahsyat, maka beliau berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Maka kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan setelah kamu datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu." Quran Surat Al-A'raf ayat ke-128 dan 129. Fir'aun juga mulai mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Musa. Maka pada suatu hari ia mengumpulkan para pembantu dan keluarganya serta memberitahukan usulannya, yaitu membunuh Musa. Namun di tengah-tengah mereka ada seorang yang menyembunyikan keimanannya dan berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, 'Tuhanku ialah Allah'? Padahal ia telah datang kepadamu dan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta, maka ia akan menanggung dosa-dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya bagian bencana yang diancamnya kepadamu akan menimpamu." Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-28. Lalu ia mengajak orang-orang Mesir untuk beriman kepada Allah dan memperingatkan mereka dari azab Allah. Tetapi Fir'aun berpaling darinya dan tidak mau mendengarkan nasihatnya. Hari pun berlalu. Fir'aun dan para pembantunya terus menyiksa Bani Israel dan membebankan mereka dengan kerja-kerja yang berat. Ia juga tidak mau mendengar nasihat Nabi Musa untuk membiarkan dirinya dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Sehingga Allah menimpakan kepada mereka kemarau panjang dan kekurangan air, di mana air sungai Nil surut. Buah-buahan berkurang dan manusia banyak yang kelaparan. Sehingga mereka merasakan tidak sanggup menghadapi cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menimpakan kepada mereka berbagai macam azab di samping yang disebutkan tadi. Seperti banjir yang menenggelamkan tanaman-tanaman dan rumah-rumah mereka, mengirimkan belalang yang memakan sisa tanaman dan pepohonan mereka. Demikian pula mengirimkan kutu atau ulat sehingga memakan makanan yang mereka simpan, mengirimkan katak sehingga membuat mereka sulit beristirahat, serta menjadikan air yang datang kepada mereka dari sungai Nil, sumur, dan mata air yang ada menjadi darah. Semua musibah ini menimpa Fir'aun dan kaumnya. Adapun Musa dan Harun serta orang-orang yang beriman bersamanya, maka tidak mendapatkannya. Hal ini merupakan bukti kebenaran apa yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Setelah beberapa hari berlalu dan musibah itu terus berlanjut, bahkan semakin hari semakin bertambah, maka orang-orang Mesir mendatangi Fir'aun mengusulkan kepadanya untuk melepaskan Bani Israel sambil meminta kepada Nabi Musa agar ia berdoa kepada Tuhannya agar Tuhannya menghilangkan musibah itu dari mereka. Mereka berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabian yang diketahui Allah yang ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu menghilangkan azab itu pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Namun ketika Allah telah menghilangkan azab itu dari mereka, sehingga batas waktu yang mereka sampaikan kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-134 dan 135. Fir'aun juga semakin bertambah penentangannya dari kekafirannya kepada Allah dan senantiasa mendustakan semua ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam.
Hingga akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar dia melepaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun serta mengazab orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam, dan datanglah perintah dari Allah kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel pergi di malam hari serta memberitahukan bahwa Fir'aun akan menyusul mereka. Kemudian Nabi Musa membawa Bani Israel pada malam hari, dan berangkatlah Musa bersama Bani Israel ke arah laut. Mereka berjalan kaki ke sana, namun berita kepergian Nabi Musa dan Bani Israel ternyata diketahui oleh Fir'aun. Maka Fir'aun marah besar dan mengirimkan orang-orang mengumpulkan tentaranya untuk pergi ke kota-kota. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu waspada." Maka keluarlah Fir'aun dan kaumnya dalam jumlah yang besar untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Sehingga akhirnya Fir'aun dan bala tentara dapat menyusul mereka di waktu matahari terbit. Kedua golongan itu pun saling melihat, dan saat itu pengikut Musa berkata, "Sungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Tetapi Musa menenangkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Beliau berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka dengan izin Allah, laut pun terbelah, di mana setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surat As-Su'ara ayat ke-52 sampai ke-63. Ketika itulah Bani Israel segera melintasi laut hingga sampai di seberang, sedangkan Fir'aun berada di tepi sebelumnya. Dan ketika Fir'aun melihat jalan-jalan di tengah laut senantiasa terbuka, maka ia bersama tentaranya pun melewati jalan itu untuk mengejar Bani Israel. Dan ketika mereka telah sampai di tengah-tengah laut, maka laut pun kembali seperti biasanya, sehingga mereka semua tenggelam. Dan saat Fir'aun telah merasakan dirinya akan tenggelam, ia pun berusaha menyelamatkan diri dengan berkata, "Saya percaya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat Yunus ayat ke-90. Akan tetapi, taubatnya Fir'aun tidaklah berguna karena nyawa telah sampai di tenggorokan. Setelah Fir'aun menghembuskan napas terakhirnya, maka ombak laut membawa jasadnya dan melemparkannya ke pinggir pantai agar dilihat oleh orang-orang Mesir, agar menjadi pelajaran bagi mereka bahwa orang yang mereka sembah selama ini serta mereka taati tidak mampu menolak kematian sedikit pun dari dirinya, serta menjadi pelajaran bagi setiap orang yang sombong dan kejam. Penenggelaman Fir'aun ini terjadi pada hari Asyura 10 Muharram. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW tiba di Madinah, sedangkan orang-orang Yahudi melakukan puasa pada hari Asyura. Lalu beliau bertanya, "Hari apa yang kalian puasakan ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari di mana Musa menenggelamkan Fir'aun." Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Kalian lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka, maka berpuasalah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dalam Al-Kubra, Ibnu Majah, dan lain-lain. Setelah Bani Israel melintasi lautan, maka mereka berjalan ke negeri yang suci, yaitu Palestina. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka melihat orang-orang yang menyembah patung. Lalu mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengadakan buat mereka persembahan seperti yang mereka miliki. Maka Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan." Quran Surat Al-A'raf ayat ke-138 sampai ke-139. Nabi Musa juga berkata, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada waktu itu." Quran Surat Al-A'raf ayat ke-140.